Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yang saya hormati, saat ini kita akan membahas materi tentang organisasi pembelajar sebagai salah satu materi yang berkaitan dengan agenda 2. Namun sebelum saya masuk kepada materi, saya memperkenalkan diri. Nama saya Ambar Rahayu. Saya Widya Iswara, ahli utama di LAN RI ini. Dan kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin berkomunikasi dengan saya, silakan dicatat nomor HP saya 081613630107, dan yang bawah ini adalah alamat email saya. Karena saya yakin nanti kita akan membutuhkan komunikasi ini karena pada saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran dengan tatap muka, jadi kita akan melakukan pembelajaran ini secara online. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa untuk materi organisasi pembelajar ada 3 video yang telah kami buat atau kami siapkan. Video yang pertama adalah saat ini sedang kita dengarkan, yang nanti akan membahas tentang review ataupun overview materi learning organization di dalam agenda 2, kemudian latar belakang mengapa perlu adanya organisasi pembelajar, dan kemudian nanti pada video yang kedua saya akan membahas tentang konsep organisasi pembelajar dengan 5 fondasi ataupun elemen organisasi pembelajar. Dan video yang ketiga ini adalah aktualisasi organisasi pembelajar atau penerapan dari organisasi pembelajar, di mana video ini nanti akan berisi penugasan-penugasan baik yang diberikan secara individu maupun kepada kelompok. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita mereview kembali seluruh materi yang ada di dalam pembelajaran PKN 2. Jadi ada 4 agenda yang nanti akan ataupun yang sudah sebagian Bapak Ibu pelajari. Agenda pertama tentang self mastery, agenda kedua adalah kepemimpinan strategik, agenda ketiga adalah manajemen strategik, dan yang keempat adalah aktualisasi kepemimpinan. Materi yang akan kita bahas ini merupakan bagian dari materi kepemimpinan strategis, karena di dalam agenda 2 ini ada 3 materi. Materi yang pertama adalah adaptive organization, materi yang kedua adalah kepemimpinan kewirausahaan, dan materi yang ketiga adalah organisasi pembelajar. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan bahas lebih lanjut. Kalau kita melihat gambar ini, apa yang Bapak Ibu lihat? Ini kira-kira gambar siapa? Di sini ada tulisan 98 tahun berdiri, akhirnya duduk juga. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang perlu kita cermati, kira-kira kenapa ini yang menjadi bahan diskusi kita pada saat ini untuk membahas tentang learning organization ini. Tentu Bapak Ibu masih ingat, ini adalah foto dari Nyonya Menir ya. Nyonya Menir adalah produsen jamu di Indonesia yang sangat terkemuka dan bahkan sudah ada sejak tahun 1917. Coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, di tahun 1917 perusahaan jamu ini sudah ada. Namun kenapa setelah 98 tahun dinyatakan pailit? Nah, tentu ada penyebabnya. Antara lain karena memang perusahaan ini kurang banyak mengembangkan pembelajaran di dalam organisasinya. Sehingga apa yang dibangun selama 90 tahun ini tentunya akan menjadi
sirna ataupun hilang begitu saja ketika harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang lebih maju pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membahas lebih lanjut, ada guiding question ataupun refleksi yang perlu kita dalami nanti. Yang pertama adalah apa yang Anda ketahui tentang organisasi pembelajar. Kemudian yang kedua, mengapa organisasi pembelajar penting bagi organisasi publik. Jadi bukan hanya swasta saja, tapi juga termasuk organisasi publik. Dan kemudian menurut Anda, apakah organisasi Anda sudah termasuk organisasi pembelajar? Nah, ini 3 pertanyaan yang harus menjadi pemikiran kita, sehingga nanti di dalam mempelajari organisasi pembelajar ataupun learning organization, kita sudah dapat menjawab 3 hal ini sebagai pertanyaan kunci yang nantinya akan menjadi guidance bagi Bapak Ibu sekalian di dalam memahami tentang learning organization ataupun organisasi pembelajar. Mari kita lihat kira-kira ini gambar negara mana. Kalau lihat bangunannya pasti Bapak Ibu sudah sangat paham atau sudah pernah ke sana berkali-kali. Ini adalah bangunan spesifik yang menunjukkan ini adalah negara Singapura. Negara di atas pulau kecil yang penduduknya tidak lebih dari 5,5 juta jiwa. Agak berbeda dengan penduduk Indonesia yang bertambah setiap tahun sekitar 4,5 sampai 5 juta jiwa. Kalau kita lihat negara ini tidak punya sumber daya, tapi kenapa negara ini maju? Kira-kira kuncinya kenapa? Apa yang menjadi kunci keberhasilan negara Singapura ini sehingga masuk dalam the top 10 negara maju dalam hal pendidikan? Nah, tentunya jawabannya adalah karena Singapura telah menerapkan excellent learning. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita gambar berikutnya, ini gambar negara mana Bapak Ibu sekalian? Ini juga negara maju. Ini adalah negara Jepang. Jepang juga termasuk negara yang cukup maju, termasuk sangat terkenal dengan sistem pendidikan yang sudah menggunakan serba IT atau teknologi informasi karena kemajuan teknologinya. Nah, tentunya sama jawabannya. Kenapa? Karena Jepang juga telah menerapkan excellent learning. Nah, dari gambaran 2 negara ini, bahwa Bapak dan Ibu sekalian akan semakin memahami apa yang menjadi pemikiran kita bersama untuk mempelajari learning organization. Ada sebuah quotation yang disampaikan oleh Peter Drucker bahwa ada 3 hal yang terjadi di dalam suatu organisasi secara alami, yaitu friksi, confusion, kebingungan, dan underperformance, jadi performa yang kurang baik. Nah, tentunya ketiga hal ini sangat berkaitan, sangat membutuhkan sebuah kepemimpinan. Karena menurut konsultan manajemen dari Amerika ini dan juga sebagai pendidik dan penulis buku, beliau mengatakan bahwa kita saat ini menerima kenyataan bahwa belajar itu adalah suatu proses yang cukup panjang, lifelong proses, agar bisa menghadapi berbagai perubahan-perubahan. Dan yang paling penting adalah bagaimana melalui suatu pembelajaran dapat mengajarkan kepada orang lain bagaimana untuk belajar. Itu yang dikatakan oleh Peter Drucker. Nah, itulah yang menjadi esensi dari learning organization. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu nanti di dalam mempelajari learning organization ataupun organisasi pembelajar, kita akan melihat bagaimana 5 pondasi dari learning organization
bagaimana proses learning organization itu sendiri, dan bagaimana menjadikan learning organization itu sebagai proses pembelajaran secara terus-menerus, karena di dalam pembelajaran terus-menerus akan terjadi perkembangan pengetahuan, sharing pengetahuan, dan juga implementasi dari pengetahuan itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, berharap bahwa Bapak Ibu juga sudah mengenal siapa yang dimaksud dengan Peter Singer. Peter Singer adalah pencetus dari The Fifth Discipline dalam Learning Organization. Beliau mendefinisikan learning organisasi sebagai organisasi di mana pegawainya secara terus-menerus atau berkelanjutan mengembangkan kapasitasnya untuk mewujudkan hasil yang mereka inginkan. Kemudian Peter Singer juga mendefinisikan bahwa organisasi adalah tempat di mana pola berpikir baru dan ekspansif itu ditumbuh kembangkan. Kemudian di dalam organisasi juga terjadi suatu proses untuk menyampaikan keinginan bersama yang diberi ruang kebebasan. Jadi setiap anggota organisasi bebas menyampaikan pendapatnya, aspirasinya, sehingga disitulah terjadi suatu keinginan bersama yang kemudian akan menjadi suatu proses pembelajaran. Di dalam organisasi pembelajar, menurut beliau juga dikatakan bahwa di dalam learning organization, pegawai secara terus-menerus akan belajar bersama tentang bagaimana cara belajar. Nah, cukup menarik barangkali Bapak dan Ibu sekalian, sehingga definisi inilah yang nanti akan kita kembangkan, kita diskusikan lebih lanjut. Ada pendapat lain dari David Garvin, ya. Ini adalah seorang pakar learning organisasi juga, pakar dari learning organization juga, bahwa beliau mengatakan sesungguhnya learning organization adalah organisasi yang mahir menciptakan, memperoleh, menginterpretasikan, mentransfer, dan mempertahankan pengetahuan. Itu yang dinamakan dengan learning what they do. Jadi kita ingat fungsi dari pembelajaran itu ada beberapa hal, tapi dalam organisasi pembelajaran ini yang terpenting adalah learning what they do. Kemudian David Garvin juga mengatakan secara sengaja mengubah perilakunya untuk merefleksikan pengetahuan dan pemahaman yang baru. Jadi di dalam learning organisasi secara sengaja telah mengubah perilaku anggota organisasinya atau pegawainya untuk merefleksikan pengetahuan dan pemahaman yang baru. Jadi ini adalah fungsi dari doing what we know. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kita simpulkan sementara bahwa sesungguhnya organisasi pembelajar ini sudah dikenal sejak tahun 1920-an. Kemudian berkembang sejak tahun 1980-an. Kemudian dipopulerkan oleh Peter Singer melalui The Fifth Discipline, di mana di dalam organisasi pembelajar ini bekerja adalah proses belajar yang berkelanjutan. Artinya apa? Ketika kita bekerja sesungguhnya adalah proses belajar yang berkelanjutan yang membentuk masa depan, bukan reaksi terhadap masa lampau. Dan substansi organisasi pembelajar mencakup kualitas manajemen dan pemberdayaan sumber daya manusia. Kemudian organisasi pembelajar fleksibel menghadapi permasalahan, membangun kolaborasi kerja, dan menentukan standar kerja. Di samping itu, organisasi pembelajar juga responsif ataupun tanggap terhadap peluang bisnis. Nah, ini ada hubungannya dengan materi kepemimpinan kewirausahaan. Dan di dalam organisasi pembelajar, kita akan belajar bagaimana prosedur, tujuan kerja, dan solusi masalah pelanggan yang sesungguhnya ini terjadi di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dan tentunya dengan organisasi pembelajar, maka
kecepatan berpikir, ketepatan berpikir, dan segala sesuatu yang terjadi di dalam proses pembelajaran tentunya harus terjangkau sesuai dengan parameter lokal, internasional, dan global. Bapak Ibu peserta, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan overview yang sangat singkat ini bisa membuka wawasan kita untuk bisa mendalami pada slide ataupun pada video berikutnya. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini nanti akan menjadi pintu masuk untuk membukakan pikiran kita, motivasi kita untuk belajar lebih jauh, terutama di dalam membentuk suatu organisasi pembelajar. Silahkan kita lanjutkan dengan video berikutnya untuk melihat dan memahami esensi dari organisasi pembelajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.